Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ramadana, NIM 210705037. Saya mahasiswa dari Universitas UIN Araniri, Program Studi Teknologi Informasi. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat tabel seperti ini, kemudian bagaimana cara kita menghitung nilai rata-rata dan juga ranking. Dan kemudian bagaimana caranya kita membuat grafik seperti yang ada di bawah ini. Baiklah, langsung kita masuk ke caranya. Pertama-tama di sini kita tulis dulu nomor. Kemudian kita blok 3 kotak yang ini. Sampai nomor 3 kita blok. Setelah itu tekan Merge and Center nih. Tekan. Nah, kemudian kita rapikan. Kita tekan lagi pada teksnya, kemudian pilih ini. Tekan ini untuk rapikan paragrafnya. Kemudian di sebelahnya kita tulis di sini nama mahasiswa. Kemudian untuk membuat seperti nomor ini, kita harus lakukan, kita hanya perlu menekan, pertama kita klik dulu kotak yang lain, kemudian kita balik lagi ke kotak yang tadi. Kemudian pilih, kemudian kita blok dulu 3 kotak ini, seperti yang nomor tadi, kemudian tekan Merge and Center ini. Klik. Kemudian untuk merapikan tulisannya, kita hanya perlu menekan Wrap text ini. Oke, maka nama mahasiswa, teks nama mahasiswa ini pun sudah jadi. Kita hanya tinggal merapikannya saja dengan cara seperti ini. Setelah itu kita rapikan seperti nomor yang di samping, yaitu dengan mengklik tanda ini. Kemudian di sini kita akan mengetik nilai akhir. Caranya seperti ini, kita blok dulu di sini. Kita blok sampai J. Kemudian kita klik Merge and Center ini. Kemudian kita klik di sini. Nilai akhir. Setelah itu kita buat di bawahnya mata kuliah umum dan juga mata kuliah peminatan. Kita blok dulu dari kotak C ini sampai dengan F. Kemudian klik tanda tadi, Merge and Center ini. Kemudian kita ketik di sini mata kuliah umum. Kemudian di sini kita akan menulis mata kuliah peminatan, yaitu caranya seperti tadi juga, kita blok kotaknya sampai J. Kemudian klik Merge and Center ini. Kemudian di sini kita ketik mata kuliah peminatan. Setelah itu di bawahnya ini kita akan menulis mata-mata pelajaran yang ada seperti contoh ini. Nah, kita akan membuat teks ini. Caranya seperti ini. Sama seperti yang lainnya juga, kita hanya perlu mengklik di sini, kita ketik di sini matematika. Setelah itu kita klik pada kotak yang lain, kemudian kembali lagi ke kotak yang tadi, maaf, matematika. Setelah itu di sini kita klik wrap text. Nah, setelah itu kita hanya perlu merapikannya saja. Ini ya. Lalu di sebelahnya pelajaran bahasa Indonesia. Kita klik, kita ketik di sini bahasa Indonesia.
kita hanya perlu menekan warp text agar teksnya ini rapi seperti yang matematika di samping. Lalu kita rapikan dengan mengklik tanda paragraf ini. Nah, dia otomatis akan rapi dengan sendirinya. Kemudian di sebelahnya bahasa Inggris. Kemudian lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu klik di sini warp text. Nah, dia otomatis akan rapi dengan sendirinya. Kemudian pelajaran bahasa Arab. Kemudian klik kotak yang lain, lakukan seperti yang pelajaran yang tadi. Kemudian balik lagi ke kotak yang ada teksnya, kita klik saja warp text ini, dia otomatis pun akan rapi sendiri. Kemudian di sini pelajaran Jarkomlan. Lakukan hal yang sama. Oh, di sini teks otomatis akan rapi dengan sendirinya. Kita hanya perlu merapikannya di sini. Nah, setelah itu kita klik, lalu tekan paragraf yang tengah ini. Nah, setelah itu pelajaran manajemen informasi. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Maaf. Kita hanya tinggal merapikannya saja. Ini. Setelah itu di sebelahnya ada pelajaran sistem operasi. Lakukan hal yang sama seperti tadi, maka otomatis kotaknya ini akan rapi dengan sendirinya. Dan teksnya juga akan rapi. Kemudian yang terakhir di sini ada pemrograman dasar. Kita hanya perlu merapikannya di sini saja. Setelah itu kita blok semuanya sampai angka 5. Maaf. Angka 8. Kita blok semuanya. Setelah itu kita klik tanda ini. Kemudian kita klik di sini all borders. Maka dia otomatis garisnya akan timbul dengan sendirinya dari garis hitam ini. Kemudian di sini kita hanya perlu tinggal mengisi nama mahasiswa, jumlah nilainya di sini, dan juga nomor. Tapi sebelum itu kita harus memblok semuanya yang kotak kosong ini, kita blok dulu. Setelah itu kita klik tanda ini agar tulisannya rapi. Setelah itu kita hanya tinggal
mengklik, kita hanya tinggal mengetik teks-teks di kotak kosong ini. Pertama di sini ada nomor, kemudian di sini nama. Ini tidak apa-apa, nanti dia akan otomatis akan rapi dengan sendirinya. Kita hanya perlu merapikannya di sini saja. Karena ini teksnya agak panjang dari kotak. Nah, setelah itu yang terakhir di sini adalah namanya Syahrul. Setelah itu kita akan mengisi semua nilai-nilai yang ada di sini. Pertama matematika. Setelah semua nilai dan juga nama terisi, di sini kita akan mencari nilai rata-rata. Pertama kita klik saja di sini. Nah, kita tulis di sini nilai rata-rata. Setelah itu kita lakukan seperti tadi, kita klik kotak yang lain, kemudian kembali lagi pada kotak utama. Lalu kita tekan Make and Center. Sebelumnya kita blok, sebelumnya kita blok dulu semuanya kotaknya. Setelah itu kita tekan Make and Center. Kemudian kita letakkan di tengah. Kita rapikan. Nah, setelah itu bagaimana cara kita menghitung nilai rata-rata? Kita hanya perlu memasukkan formulanya, yaitu pertama kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik di sini average. Nah, dia otomatis akan keluar sendiri di sini, lalu kita klik 2 kali. Setelah itu kita blok semua nilainya. Nilai daripada Zahara ini kita blok.
Setelah itu kita hanya perlu mengklik enter. Ya otomatis nilai rata-ratanya otomatis akan terhitung sendiri. Lalu untuk yang lainnya, agar lebih cepat kita hanya perlu mengklik di tanda kotak sudut ini, kita klik, kemudian kita blok sampai ke bawah. Dia otomatis nilai rata-rata yang lain akan terhitung dengan sendirinya. Lalu bagaimana cara kita memilih ranking? Caranya seperti ini. Pertama kita klik dulu di sini ranking. Kemudian kita blok kotaknya dari atas. Kemudian tekan make and center ini. Kemudian kita rapikan. Bagaimana caranya? Kita memakai formula juga seperti nilai rata-rata yang tadi. Yaitu formulanya sama dengan kita klik di sini ranking. Di sini akan keluar 3 pilihan. Kita pilih dengan pilihan yang ketiga ini, yang ranking saja. Kita klik 2 kali, kemudian kita klik nilai rata-ratanya. Setelah itu kita ketik di sini titik koma, kemudian kita blok semua nilai yang ada di sini. Setelah itu ketik lagi titik koma, kemudian kita ketik di sini 0, lalu tekan enter. Maka dia otomatis rankingnya akan terisi dengan sendirinya di sini. Untuk cara yang ini kita harus melakukannya satu persatu, tidak seperti kita menghitung nilai rata-rata yang tadi. Caranya yaitu memasukkan rumus yang tadi, formula yang tadi, yaitu sama dengan ketik rank, kemudian pilih yang ini, yang ketiga ini, klik 2 kali, kemudian kita klik di nilai rata-ratanya. Setelah itu kita ketik sini titik koma, kemudian kita blok semua nilai rata-rata yang mahasiswa yang ada dalam tabel ini. Setelah itu klik lagi titik koma, kemudian angka 0, kemudian tekan enter. Maka dia otomatis rankingnya akan terisi di sini. Begitu juga dengan yang lainnya. Masukkan formula, klik yang ini, kemudian klik nilai rata-ratanya, kemudian ketik titik koma, lalu kita blok semua nilai rata-rata mahasiswa yang ada dalam tabel ini. Maaf. Dia otomatis akan terisi. Begitulah cara untuk mencari ranking yang ada di dalam tabel mahasiswa ini. Cara cepat untuk kita mencari ranking mahasiswa tersebut, yaitu dengan menggunakan formula
ranking. Kemudian yang harus kita lakukan di sini adalah kita blok dari nilai rata-rata sampai sini. Kemudian kita klik border ini, kita pilih yang all border supaya garis-garis hitamnya ini timbul. Kemudian kita hanya perlu mewarnai background-nya dan juga angkanya seperti ini. Caranya sangat simple. Kita klik di sini yang mana ingin kita warnai seperti ini warnanya. Warna kuning. Kemudian di sini warna kuning juga. Kemudian satu lagi di nilai akhir. Kita pilih warnanya. Kemudian kita, karena di sini warnanya hitam, jadi tulisannya tidak terlihat, maka kita ganti warna tulisannya di sini. Kita ganti dengan warna putih. Begitu juga dengan yang di sebelahnya. Kemudian warna yang di bawahnya. Kalau biar otomatis semuanya terisi warnanya, kita tinggal memblok mana-mana yang ingin kita warnai. Kada otomatis kan backgroundnya akan berubah semua yang kita blok tadi. Kemudian di nama-nama ini. Kita blok. Kita blok mana-mana saja yang ingin kita warnai. Kemudian klik background. Begitulah cara untuk kita mewarnai background tabel tersebut. Setelah itu di sini kita akan membuat tabel. Tabel seperti ini. Maksudnya grafik seperti yang 3 ini. Caranya kita blok semuanya dari nomor sampai dengan ranking. Setelah itu kita klik di sini tab menu insert. Kemudian kita pilih yang ini. Yang ada gambar insert column card nih. Kita klik, kita pilih di sini. Karena biasanya kalau tidak ada dalam menu ini, kita klik di more column card ini. Kemudian di sini kita pilih grafik clustered bar. Sebelumnya kita pindahkan dulu ke menu bar, kemudian kita pilih di sini. Kita klik, lalu kita klik OK. Ada otomatis grafiknya akan muncul. Kemudian kita pindahkan dulu ke bawah ini. Kemudian untuk membuat grafik selanjutnya, lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita blok dulu semuanya ini, tabelnya. Setelah itu, klik tab menu insert, klik tanda yang tadi. Kita pilih ini, more column. Kemudian sini kita akan mengisi dengan, kita pindahkan dulu ke tab menu bar. Kita pilih di sini, staggered bar. Kita cari dulu. Ini staggered bar. Kita klik, kemudian klik OK. Dia otomatis akan muncul. Lalu kita pindahkan.
Kemudian untuk grafik yang terakhir, lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita blok dulu tabelnya. Setelah itu klik insert. Klik tanda bar ini. Kemudian mark kolom ini. Klik bar. Setelah itu di sini kita memakai clustered column. Nah, seperti ini. Klik OK. Lalu kita pindahkan. Begitulah caranya kita untuk membuat tabel, cara menghitung nilai rata dan juga ranking, dan cara membuat grafik di sini. Hanya itu dari saya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.